Artikel kami rasa takut yang ada di dalam dan kami juga takut kepada mereka yang ada di luar. TNI Polri jual senjata dan amunisi kepada OPM dan menjahit bendera bintang Kejora. Artikel dikeluarkan oleh Dr. Gembala Dr. Sokrates Sofian Yoman. Kami rasa takut yang ada di dalam dan kami juga takut kepada mereka yang ada di luar. Karena kami ada keluarga yang kami tinggalkan di Jawa. Mereka mau kami kembali kepada mereka dalam keadaan selamat. Pada 6 April 2013, Gereja Kema Injil Kingmi di Tanah Papua meresmikan Tugu Injil masuk di Beoga, Kabupaten Puncak. Gubernur Papua Lukas NMB bersama istrinya Ibu Yulce Wenda hadir meresmikan tugu ini. Saya juga diundang oleh Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua Pendeta Dr. Beni Giai. Saya ikut hadir di Beoga memenuhi undangan warga di Kingmi melalui Ketua Sinode. Semua undangan termasuk Gubernur Papua bermalam di Beoga. Pada semalam hari kami diskusi tentang penjualan senjata dan amunisi oleh anggota TNI kepada kelompok organisasi Papua Merdeka. Pada saat kami diskusi tentang penjualan senjata dan amunisi dilakukan oleh TNI itu, ada juga Dandim Puncak Jaya. Dandim Puncak Jaya sampaikan, memang ada oknum anggota TNI yang menjual peluru kepada teman-teman di luar. Baca OPM, karena harganya satu peluru mahal sekitar 500-an. Karena tuntutan kebutuhan anggota tidak terpenuhi. Tidak merupakan rahasia umum dan tidak target bagi kami tentang penjualan senjata dan amunisi kepada OPM dari anggota TNI. Karena kekerasan di West Papua sudah merupakan bisnis subur yang sangat menjanjikan secara ekonomi dan promosi jabatan serta pangkat bagi aparat keamanan TNI Polri. Jadi, untuk menyuburkan dan kaskan situs kekerasan di West Papua harus ada orang dibina diperlengkapi dengan senjata dan amunisi. Mereka yang dibina selalu tampil atas nama OPM. Istilah saya, di West Papua ada OPM sejati dan OPM binaan militer dan polisi Indonesia. Baca Pemusnahan Etnis Melanesia memecah kebisuan sejarah kekerasan di Papua Barat. Yoman 2017 halaman 255 dan cetakan kedua 2012 halaman 165. Selain itu, anggota TNI Polri juga memesan untuk menjahit bendera bintang Kejora. Ada seorang teman, seorang pendatang yang berbisnis sebagai penjahit, sampaikan kepada saya, Pak Sekretaris, saya sering menjahit bendera bintang Kejora yang dipesan oleh aparat keamanan. Kembali pada topik, kami rasa takut yang ada dalam dan kami juga takut kepada mereka yang di luar. Dari pernyataan ini patut kita pertanyakan tentang penembakan terhadap anggota TNI Polri di seluruh tanah West Papua selama ini. Yang pertama, apakah benar anggota TNI Polri ditembak mati oleh OPM? Yang kedua, apakah benar anggota OPM yang tidak berpendidikan, tidak terlatih, tidak memiliki keterampilan, skill tempur dan menembak itu dapat menembak mati anggota TNI Polri yang sudah berlatih? Apakah menembak anggota pasukan khusus Kopassus Intan Jaya Desember 2019? Ada pengalaman dan kejadian beberapa kabupaten seperti Puncak Jaya, Tolikara, Lanijaya, Nduga, dan lainnya. Di kabupaten yang disebutkan di sini pernah terjadi penembakan terhadap anggota TNI dan kepolisian. Sekali lagi saya bertanya, apakah benar ini pelaku OPM? Jawabnya ialah kami rasa takut yang ada di dalam dan kami juga takut kepada mereka yang ada di luar, karena kami ada keluarga yang kami tinggalkan di Jawa. Mereka mau kami kembali kepada mereka dalam keadaan selamat. Kami rasa takut yang ada di dalam, artinya anggota TNI Polri juga takut kepada kesatuan-kesatuan tertentu yang dilatih khusus untuk buat skenario kerusuhan dan kekerasan di mana-mana. Kekerasan dan kekacauan harus diciptakan, dipelihara dan ditingkatkan terus-menerus. Media massa yang dikontrol negara dengan kekuatan TNI Polri berperan aktif menyebarkan secara luas, masif, dan terus-menerus untuk membangun opini publik. Kebohongan telanjang itu menjadi kebenaran. Rakyat awam yang tidak kritis menerima dan menelan mentah dan utuh berita hoax dikreasi aparat keamanan Indonesia. Fakta yang pernah saya temukan sebagai contoh pada 16 Agustus 2004, anggota Kopassus di bawah pimpinan dan Satgas Ban 2 Kopassus Letkol
Infanteri Jogi Gunawan menembak mati Pendeta Elisa Tabuni. Headline berita utama, media Cendrawasih Pos menulis berita penembakan ini selama 3 bulan berturut-turut dari Agustus Oktober 2004. OPM pimpinan Goliat Tabuni menembak mati Pendeta Elisa Tabuni. Fakta di lapangan pembuktian bahwa pembunuhan Pendeta Elisa Tabuni ialah TNI dari Kesatuan Kopassus. Apa tujuan konflik kekerasan dan kekacauan ini diciptakan oleh dipelihara oleh TNI Kepolisian di West Papua? Supaya TNI Kepolisian ada alasan pembenaran justifikasi untuk beberapa tujuan. Yang pertama, ada alasan untuk menambah dan mendapatkan pasukan TNI Polri dengan membangun Kodim dan serta kesatuan-kesatuan lainnya. Dengan kata lain, kekerasan yang diciptakan aparat keamanan TNI Polri adalah merampok dan menjarah tanah menduduki penduduk asli Papua dengan tangan besi dan tangan yang berdarah-darah. 2. Ada alasan untuk mendapat anggaran operasi dari pusat, provinsi, kabupaten di mana konflik sudah diciptakan, karena daerah aman TNI Polri tidak dapat anggaran yang memadai. 3. Mengusir penduduk asli Papua bila tempat itu ada potensi sumber daya alam emas, kayu, serta rotan. TNI Polri mau merampok, pencuri, dan menjarah perlawanan penduduk asli sebagai pemilik tanah itu. 4. Ada alasan dan dasar untuk membantai, membunuh, memusnahkan penduduk asli Papua merupakan agenda dan misi utama pemerintah kolonial Indonesia. 5. Menciptakan iklim trauma dan ketakutan kepada seluruh penduduk asli Papua supaya merasa takut, membisu, diam, tunduk, serta bernasib menyerah kepada para kolonial Firaun dan Goliat modern Indonesia yang kejam, brutal, tidak kenal kebenaran, dan tidak menghargai martabat sesama manusia. Mari kita ikuti perintah Prabowo Subianto untuk menghadapi rakyat Papua. Papua menjadi prioritas utama, tidak boleh lepas dari Indonesia, harus hapus intervensi asing. Jeremy Corbyn, pemimpin Partai Buruh Perjuangan, berpeluang menjadi PM Inggris, di mana memberikan dukungan kepada Benny Wenda harus diambil langkah strategis. Kita tidak akan izinkan kegiatan Papua mereka di ibu kota, kabupaten, provinsi, apalagi negara. Laksanakan operasi teritorial, intelijen, dan tempur dari semua matra. Profesor Dr. Fats Manganis Susento memberikan kesimpulan yang akurat dapat tentang keadaan rakyat Papua yang sangat buruk selama ini dalam bukunya Kebangsaan Demokrasi Pluralisme 2015 halaman 255-257. Ada kesan bahwa orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Situasi di Papua sangat buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan. Karena itu tertutup bagi media asing, Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia halaman 255. Kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa biadab dan pembunuh orang-orang Papua meski tidak dipakai senjata tajam halaman 257. Para pembaca mulia dan terhormat, mari kita renungkan, kritisi, dan analisis pernyataan ini. Kita jangan kambing hitamkan orang asli Papua. Kita harus membuka lensa penguasa sebagai penindas dan penjajah rakyat bangsa West Papua selama ini. Kita harus menggunakan lensa Tuhan, lensa kemanusiaan, lensa keadilan, lensa kebenaran, lensa kejujuran, lensa kasih. Kami rasa takut yang ada di dalam dan kami juga takut kepada mereka yang ada di luar karena kami ada keluarga kami tinggalkan di Jawa. Mereka mau kembali kepada mereka dalam keadaan selamat. Itawakupurom, Senin 23 Desember 2019. Penulis Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua.